Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rizky Anggreni Setiati Ningrum, NIM 2021-2121151 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas 3E. Di video ini saya akan mengajarkan dan menjelaskan bagaimana cara menghitung awal waktu sholat di daerah Sukoharjo khususnya pada tahun 2020. Mari kita simak video berikut ini secara bersama-sama. Baik, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung awal waktu sholat duhur di daerah Kartosuro pada tanggal 8 Januari 2020. Yaitu yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu data yang akan kita hitung. Yang pertama yaitu lintang Kartosuro. Lintang Kartosuro di sini diketahui yaitu min 7 derajat 34 menit. Kemudian bujur Kartosuro atau lambda di sini tertulis 110 derajat 42 menit. Kemudian ada deklinasi matahari yaitu min 22 derajat 16 menit 38 detik. Kemudian equation of time atau disebut dengan lambang E yaitu min 6 menit 28 detik. Untuk deklinasi matahari dan equation of time ini bisa didapatkan dari buku Epimeris atau bisa dilihat di NASA yang ada di Google. Kemudian ada lambda daerah karena Kartosuro berada di daerah WIB, maka lambda daerahnya yaitu 105 derajat. Kemudian kita akan masuk di perhitungan, yaitu yang pertama kita harus menghitung MP dengan rumus 12 dikurangi E. E yaitu equation of time, yaitu ini 12 dikurangi min 6 menit 28 detik, dimana ini dihasilkan dari sini. Ini. Kemudian hasilnya yaitu 12 menit 6 detik 28 detik. Kemudian setelah menghitung MP, kita lanjut menghitung interpolasi. Interpolasi yaitu rumusnya delta tempat atau tadi bujur Kartosuro dikurangi delta daerah dibagi 15. Nah, di sini tadi sudah diketahui delta tempat dan delta daerah. Tinggal dimasukkan, dibagi 15, kemudian hasilnya 0 derajat 22 menit 48 detik. Setelah itu kita lanjut awal waktu zuhur, sama dengan rumusnya MP dikurangi interpolasi. Tadi kita menghitung MP, jadi MP ini tinggal dimasukkan, kemudian dikurangi interpolasi yang telah kita hitung tadi. Kemudian hasilnya yaitu 11 derajat 43 menit 40 detik. Jadi waktu awal zuhur dengan ihtiyat yaitu menghasilkan data pada jam 11:46 menit. Kemudian kita lanjut penghitungan awal waktu maghrib Kartosuro pada tanggal 8 Januari 2020. Di sini ada datanya yaitu lintang Kartosuro min 7 derajat 34 menit. Kemudian ini ada bujur Kartosuro atau lambda tempat yaitu 110 derajat 42 menit. Ada lambda daerah yaitu 105 derajat. Kemudian ini deklinasi matahari. Deklinasi matahari min 22 derajat 114 menit 28 detik. Kemudian equation of time nya yaitu min 6 menit 34 detik. Kemudian ini H ini adalah tinggi matahari. Untuk tinggi matahari untuk penghitungan awal waktu maghrib, tinggi mataharinya yaitu min 1 derajat.
Kita masuk di perhitungan. Di sini ada MP sama rumusnya sama dengan yang waktu perhitungan awal waktu sholat duhur. MP 12 dikurangi E, ini tinggal dimasukkan data yang tertera di atas. Hasilnya yaitu 12 derajat 6 menit 34 detik. Kemudian menghitung interpolasi sama dengan yang di atas. Hasilnya ini 0 derajat 22 menit 48 detik. Kemudian setelah itu kita menghitung sudut waktu matahari maghrib, yaitu rumusnya cos T sama dengan min tan lintang Kartosuro dikali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari maghrib, sholat maghrib dibagi cos lintang Kartosuro dibagi cos deklinasi matahari. Kemudian ini kan datanya sudah diketahui di atas, tinggal dimasukkan rumusnya, dimasukkan sesuai rumus, dan hasil akhir yaitu min 0,07334952348. Ini kemudian diubah untuk menghilangkan cos, yaitu ini hasilnya terlebih dahulu ditulis di kalkulator, kemudian klik sama dengan, setelah itu klik shift, kemudian pencet cos, kemudian sama dengan lalu diderajatkan, nanti hasilnya ini 94 derajat 12 menit 23.02 detik. Jadi awal waktu maghrib yaitu rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah ini tadi sudut waktu matahari maghrib dibagi 15. Tadi udah dihitung di atas, tinggal dimasukin angkanya. Nanti hasilnya ini 18 derajat 0 menit 35.5347 detik. Kemudian kalau dihitung awal waktu maghrib dengan ihtiyat memperoleh hasil 18 derajat 03 menit. Kemudian untuk penghitungan waktu awal sholat isya, waktu awal sholat isya sama sholat subuh, cara penghitungannya sama dengan yang sholat maghrib. Yang membedakan itu hanyalah tinggi matahari. Awal kalau sholat isya tinggi mataharinya yaitu min 8 derajat. Sedangkan waktu sholat subuh tinggi mataharinya yaitu min 20 derajat. Kemudian untuk penghitungan awal waktu sholat isya ini sedikit berbeda dengan waktu penghitungan awal sholat duhur, maghrib, asar, dan isya. Di sini di penghitungan awal waktu sholat asar kita harus mencari tinggi matahari terlebih dahulu. Seperti data, kita melihat datanya terlebih dahulu. Seperti yang penghitungan sebelumnya. Lintang Kartosuro ini min 7 derajat 34 menit. Bujur Kartosuro. Bujur Kartosuro yaitu 110 derajat 42 menit. Lambda daerah yaitu 105 menit 105 derajat. Kemudian deklinasi mataharinya yaitu min 22 derajat 15 menit 38 detik. Untuk equation of time-nya yaitu min 6 menit 31 detik. Sedangkan cara mencari tinggi matahari yaitu cos tinggi matahari sama dengan tan lintang Kartosuro dikurangi deklinasi matahari ditambah 1. Untuk penghitungannya yaitu yang pertama kita menghitung MP seperti penghitungan yang sebelumnya.
dengan rumus 12 dikurangi E. Kita ambil data dari atas yang kemudian hasilnya yaitu 12 derajat 6 menit 31 detik. Kemudian menghitung interpolasi sama dengan penghitungan sebelumnya. Kemudian hasilnya ini 0 derajat 22 menit 48 detik. Setelah itu kita menghitung tinggi matahari. Menghitung tinggi matahari rumusnya kotan sama dengan tan lintang Kartosuro dikurangi deklinasi matahari ditambah 1. Kemudian ini datanya diambil dari atas ini, dimasukkan, dihitung, dan hasilnya nanti adalah 1.262.29434 Kemudian dari hasil ini kita menghilangkan kotanya, yaitu dengan cara kita pencet hasil ini di kalkulator, kemudian kita pencet sama dengan, setelah itu pencet X-1, setelah itu kita pencet sama dengan, lanjut kita pencet shift tan, kemudian sama dengan, setelah itu diderajatkan, hasilnya nanti yaitu ini 51 derajat 29 menit 26.4 detik. Setelah itu kita hitung awal waktu asar. Rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah ini tadi tinggi matahari yang kita cari dibagi 15. Ini tinggal dimasukkan datanya. Kemudian akan menghasilkan data setelah data awal waktu asar dengan ihtisan, yaitu jam 15 derajat 12 menit. Oh iya, ada satu lagi tadi yang terlupa, yaitu waktu penghitungan awal waktu subuh. Itu kan penghitungan semuanya sama kayak penghitungan waktu sholat maghrib. Yang membedakan tadi kan hanyalah tinggi mataharinya, yaitu min 20 derajat. Selain itu ada lagi perbedaan di sini di awal waktu subuh, yaitu yang rumusnya MP dikurangi interpolasi, ini dikurangi hasil dari pencarian sudut waktu matahari dibagi 15. Di sini dikurang. Kan tadi kalau maghrib rumusnya ditambah, kalau di subuh ini dikurang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.